여기가 제가 모시는 대부님이 운영하는 가신원입니다. 제 전공은 이겁니다. 대부님. Siapa saja yang menonton video ini tolong komen dan subscribe ya, agar saya lebih bersemangat lagi dalam membuat konten-konten menarik lainnya. Kali ini saya ingin mengajak kalian untuk mabuk, tapi bukan mabuk alkohol, melainkan mabuk dengan alur cerita yang membuat saya menjadi pusing. Namun video kali ini memang membuat kita lebih menjadi orang jeli, karena ceritanya penuh teka-teki sulit. Seperti sulitnya mendapatkan hatimu. Film ini berjudul The Swindler yang rilis tahun 2017. Di awal film kita diperlihatkan seorang cowok ganteng bernama Jisung. Hari itu lagi-lagi Jisung berhasil kabur dari kejaran orang-orang yang telah ditipunya. Bakat menipunya Jisung ini turun dari sang ayah yang dikenal dengan julukan Kabut Malam. Saat itu ayahnya sedang memalsukan paspor milik Dojel, di mana Dojel ini baru saja mencuri uang sebesar 5,2 triliun won. Dan sekarang Dojel akan melarikan diri ke Cina. Ketika mendengar itu, Jisung pun kaget mengingat ayahnya pernah bilang kalau sekarang udah waktunya ia untuk tobat sebagai penipu. Ayahnya pun lalu meyakinkan Jisung bahwa ini adalah penipuan terakhirnya. Jadi Jisung nggak perlu mengkhawatirkannya. Setelah itu sang ayah pun segera pamitan ke Jisung untuk menemui Dojel. Pagi harinya Jisung mendapatkan kabar kalau ayahnya ditemukan udah nggak bernyawa di sebuah gudang. Jisung yakin ayahnya dibunuh, tapi laporan dari polisi malah menyatakan bahwa ayahnya COD mandiri dengan malaikat. Walaupun tersiar di berita kalau Dojel juga telah ditemukan meninggal, tapi Jisung nggak mempercayainya. Ia memiliki firasat yang sangat kuat jika Dojel masih hidup. Maka dari itu Jisung pun berkelana mencari Dojel untuk membalaskan dendam atas kematian sang ayahnya. Bertahun-tahun kemudian terlihat ada seorang wanita cantik bernama Junja sedang mencoba untuk melakukan pencurian di toko perhiasan. Di saat penjaga tokonya lengah, Junja mulai melancarkan aksinya dengan menukarkan kalung yang asli dengan yang palsu. Namun sialnya aksi itu diketahui oleh seorang detektif bernama Go dan juga Kim, yang mana mereka telah lama memburu Junja dan hari itu mereka akhirnya berhasil menangkap si Junja. Namun ternyata mereka bertiga ini saling mengenali. Mereka merupakan satu geng komplotan pencuri dan yang terjadi di toko tadi sudah jauh-jauh hari mereka rencanakan bersama. Hasilnya sekarang mereka tetap berhasil membawa pulang kalung yang asli, sekaligus mendapatkan bayaran dari si penjaga toko sebagai ucapan terima kasih. Di sisi lain seorang jaksa bernama Park berhasil menciduk seorang polisi atas dugaan bahwa polisi itu telah menerima suap karena telah membantu Dojel kabur. Ketika Park sedang memberikan keterangan soal polisi yang baru ditangkapnya tadi, tiba-tiba ada seorang wartawan yang mempertanyakan kembali tentang kematian Dojel. Karena apabila Dojel benar-benar meninggal, harusnya nggak ada lagi rumor yang beredar kalau Dojel masih hidup. Mendengar itu sambil menahan kesal, Park bilang ia sebenarnya juga berharap rumor itu benar, supaya ia bisa menangkap Dojel dengan tangannya sendiri. Setelah itu Park menemui sang atasan. Ia secara terang-terangan bilang bahwa dirinya udah muak bila harus terus mencari kambing hitam untuk menutupi kasus para atasannya yang menerima suap dari Dojel. Dan sekarang orang-orang mulai menaruh curiga bahwa kabar Dojel meninggal cuma hoak doang. Gara-garanya ada seorang pria bernama Kang Sok diduga telah menyebar luaskan rumor tentang daftar orang-orang yang pernah mendapatkan uang sogokan dari Dojel. Padahal Kang Sok ini termasuk orang kepercayaan Dojel. Merasa posisinya terancam, si atasan pun langsung meminta Park segera membebaskannya.
Sebagai bayarannya, nanti Park dijanjikan akan mendapatkan jabatan yang sangat menggiurkan. Dengan cepat, Park pun mendatangi komplotan pencuri untuk meminta bantuan mencari info tentang Kang Sok. Rupanya Park ini udah lama menjadi backingan dari para pencuri itu, dan mereka bukanlah pencuri sembarangan karena Kim nyatanya jago banget dalam dunia hacker. Makanya tanpa butuh waktu lama, Kim berhasil mengumpulkan semua info tentang Kang Sok, di mana Kang Sok ini pernah dipenjara selama 3 tahun karena ketahuan bekerja sama dengan Dojel. Setelah itu dia terlihat dengan berbagai jenis penipuannya. Kini Kang Sok telah menjadi agen perumahan. Park pun kemudian bergegas menuju kantor Kang Sok, namun di sana Kang Sok maupun kantornya terlihat sangat kacau. Setelah diinterogasi, Kang Sok sama sekali enggak mengelak kalau dia telah banyak melakukan penipuan. Tapi baru-baru ini malah dia yang jadi korban penipuan dari seorang kakek tua. Jadi ceritanya waktu Kang Sok menghadiri acara pelelangan rumah, ia melihat si kakek tua itu bisa menjadi target penipuannya. Saat akan membayar uang, si kakek izin ke toilet dan anehnya ia nggak keluar sama sekali. Pas diperiksa, si kakek tua itu ternyata udah nggak ada, padahal di dalam toilet sama sekali tidak ada jendela. Akibat kejadian itu, Kang Sok merasa harga dirinya sebagai penipu diinjak-injak. Bisa-bisanya seorang penipu ditipu sama penipu yang lain. Berdasarkan keterangan Kang Sok barusan, Park segera meminta Kim untuk mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Dan setelah memantau rekaman CCTV, baru diketahui kalau kakek tua itu adalah Jisung. Sontak saja, Go kaget melihatnya karena gara-gara Jisung lah rencana pencuriannya sering gagal. Gak lama kemudian Kim pun berhasil melacak keberadaan Jisung. Park dan Go bergegas menyusul Jisung, namun sayangnya Jisung keburu melarikan diri. Tapi karena polisi belum jauh, Park dan Go pun buru-buru mengejarnya. 사거리에서 좌회전 대기 중입니다. 그 차는 검은색 소나타. Setelah sadar, tangan Jisung diborgol hingga ia nggak dapat lari kemana-mana lagi. Go yang melihatnya detik itu juga langsung menendang Jisung dengan membabi buta. Setelah puas menghajarnya, Park yang bertanya tentang alasan Jisung menipu Kang Sok. Tanpa berkelit sedikit pun, Jisung menjelaskan motifnya yang ternyata ia ingin memancing Dojel keluar dari persembunyiannya. Tentu saja omongan Jisung membuat mereka kaget karena sepengetahuan mereka Dojel udah lama meninggal. Nyatanya Jisung melihat dengan kedua matanya sendiri kalau Dojel masih hidup saat Jisung berada di Thailand. Dan saat itulah pertama kalinya Jisung melihat wajah Dojel. Namun karena waktu itu posisi Jisung ketangkap basah, maka ia pun nggak bisa berbuat apa-apa. Tapi kali ini dia nggak biarkan Dojel hidup dengan tenang. Nggak ingin tertipu, Park segera mengecek latar belakang Jisung, dan Jisung sama sekali nggak memiliki catatan kriminal. Ketika Park sedang berkumpul dengan para pejabat, Park lalu membeberkan rencana yang ingin menghabisi Dojel. Namun di luar dugaan mereka semua menentang keras tentang rencana Park dan malah memaki-maki Park. Karena dirinya sama sekali nggak dihargai, Park pun kemudian menyeret Jisung ke sebuah atap gedung dan bersiap-siap ingin mendorongnya dari atas sana. Jisung pun langsung memberitahu Park bahwa ia ingin membalaskan dendam atas kematian sang ayah. Setelah mendengar itu, Park pun berubah pikiran lalu mengajak Jisung untuk bekerja sama. Awalnya Jisung sempat menolak, tapi karena Park mengizinkan melenyapkan Dojel, Jisung pun akhirnya setuju. Besoknya mereka pun mulai menyusun rencana menangkap Dojel bersama geng komplotannya pencuri. Pertama-tama mereka akan memanfaatkan Kang Sok untuk memancing kemunculan Dojel. Mengingat Dojel adalah orang yang mata duitan, maka jelas mereka pun harus memancing dengan sesuatu yang berbau duit. Karena kini Kang Sok sedang berada di penjara, mau nggak mau Jisung dan Go juga pura-pura bikin keonaran agar ikutan ditahan di sel yang sama. Di sana Jisung ceritanya adalah seorang pengusaha kasino, sementara Go adalah bawahannya yang telah mengenalkan pada agen perumahan. Sesuai dugaan mereka, Kang Sok pun langsung tertarik mendengarnya.
Pak yang memantaunya dari jauh segera menyuruh petugas polisi untuk membebaskannya. Singkat cerita, Kang Sok pun menabrakkan dirinya pada Jisung, dan di momen itulah Kang Sok mengajak Jisung kenalan. Suatu ketika Kang Sok pun menawari Jisung untuk jadi agen perumahannya. Sayangnya Jisung udah nggak tertarik dengan itu, karena ia sedang fokus mencari mitra untuk menjalankan bisnis pencucian uang di kasino miliknya. Jika Kang Sok bersedia menjadi mitranya, Kang Sok wajib memiliki modal sebesar 1 miliar won. Awalnya Kang Sok terlihat ragu, namun ujung-ujungnya ia pun masuk perangkap Jisung. Jisung sengaja meminta uang 1 miliar won karena nggak semua orang memilikinya. Dan Kang Sok yang tergiur pun otomatis akan meminjam kepada Dojel. Dan sesuai dugaannya, Kang Sok pun langsung menelpon Dojel. Namun karena merasa ada yang janggal, Dojel akan mengirimkan seorang untuk mengurusnya. Keesokan harinya, orang suruhan Dojel yang bernama Mr. Kwak datang ke kasino. Dengan senang hati, Jisung mengajak Mr. Kwak berkeliling ke setiap sudut kasinonya. Bahkan ia nggak segan-segan memamerkan penghasilannya. 여기가 제가 모시는 대부님이 운영하는 가시노입니다. 환장하는 거 아시죠? 돈 보따리 싸들고 찾아오니까 뻥씨 제 전공은 이겁니다. 대부님. Karena takut kedoknya ketahuan, dengan berat hati rencana mereka pun harus direvisi ulang. Karena kelihatannya Mr. Kwak menyadari sesuatu. Jadi Jisung meminta Junja untuk mendekati Mr. Kwak. Setelah Junja berhasil mendekati, ia akan mencuri kartu apartemennya Mr. Kwak. Lalu Kim akan memasang kamera tersembunyi di dalam apartemennya. Sementara itu Jisung berencana akan pergi ke Thailand. Dan Go akan ditugaskan untuk mengeluarkan sebuah artikel yang berisikan info kalau Dojel masih hidup. Di sisi lain, Pak yang baru tiba di tempat kerjanya tiba-tiba dihadang oleh seorang reporter yang bernama Choi. Di situ Choi terus menanyakan alasan dibalik Pak membebaskan Kang Sok. Terusik dengan pertanyaan reporter, detik itu juga Pak pun mengusirnya dari kantor. Ia lalu meminta anak buahnya untuk mencari tahu apa yang sedang Pak lakukan. Malamnya Junja sedang berduaan dengan Mr. Kwak. Ia dengan sengaja menyalakan TV dan tepat saat itu muncullah sebuah tayangan berita yang menginfokan kalau Dojel diduga masih hidup. Dan Mr. Kwak pun seketika tergejolak kaget. Ia kemudian buru-buru menelpon Dojel meminta Mr. Kwak untuk menemuinya. Pak yang mendengar percakapan itu sontak kaget. Sementara Kim sibuk memantau titik lokasinya. Dan benar saja Mr. Kwak ini sedang bertatap muka dengan Dojel. Tanpa buang-buang waktu, Pak langsung mengejarnya sekuat tenaga. Sialnya, Pak gagal lagi mengejar Dojel. Gara-gara kejadian itu, Pak kesal. Dan di tengah kekesalannya itu, Pak mendapat telepon dari anak buahnya yang mengabarkan kalau reporter Choi ternyata sedang bertemu dengan Jisung. Hal ini benar-benar di luar nalarnya. Pak begitu melihat bukti fotonya, Pak gak bisa lagi menahan amarahnya. Sementara itu Jisung pun bertemu dengan sang reporter Choi untuk membicarakan lebih lanjut tentang daftar orang yang pernah menerima suap dari Dojel. Dan betapa kagetnya Jisung saat mengetahui kenyataan kalau Pak ternyata juga menyimpan dokumen tersebut. Ketika Jisung dan Pak kembali bertemu, Pak pura-pura nggak tahu kalau Jisung telah membohonginya. Ia lalu memberikan Jisung pistol untuk menghabisi Dojel yang masih ada di Korea. Tapi Jisung menolaknya karena ia tetap ingin menghabisi Dojel dengan tangannya sendiri. Untuk itu, Pak pun diam-diam menyuruh Go melenyapkan Jisung. Sebagai imbalannya, Pak akan membebaskan Go sebagai tahanannya. Kemudian Jisung dan yang lainnya pun mengikuti mobil Mr. Kwak yang sebentar lagi akan bertemu dengan Dojel. Dan sewaktu sampai di lokasi, Jisung dan Go langsung bergerak. Namun anehnya Pak menyuruh mereka untuk mundur. Dan di saat itulah Go menghantam wajah Jisung sampai pingsan. Setelah sadar, Jisung marah-marah ke Pak atas apa yang ia lakukan. Bisa-bisanya Pak mengkhianatinya.
Pak melakukan itu bukan tanpa alasan. Ia geram karena Jisung telah membohonginya. Untungnya ia nggak menyuruh Go benar-benar menghabisinya. Mendengar itu Jisung pun jujur dengan niatnya yang sebenarnya, di mana ia nggak hanya ingin menghabisi Dojel doang, tapi dia juga ingin menghabisi semua orang yang ada di daftar suap. Beberapa saat kemudian Mr. Kwak pun kembali menemui Jisung sesuai dengan perintah dari Dojel. Mr. Kwak pun ditugaskan untuk melakukan pencurian sebesar 300 miliar won. Tapi sebagai DP-nya Mr. Kwak akan memberikan cek 30 miliar won terlebih dahulu. Sementara sisanya 270 miliar won akan menyusul dan ia akan bersedia menerima tawaran dari Mr. Kwak tersebut. Asalkan Pak menyerahkan daftar nama yang menerima sogokan dari Dojel. Dan nantinya uang 30 miliar won itu bisa seutuhnya Pak miliki. Jelas saja Pak pun langsung menyetujuinya. Jisung lalu menyerahkan cek 30 miliar won ke Pak sesuai kesepakatan yang tadi. Jisung pun mendapatkan daftar nama yang dimintanya. Nggak lama kemudian Jisung pun mengirimkan daftar nama itu ke reporter Choi untuk dimuat dalam berita. Setelah berita Choi terbit, semua petinggi yang terlibat langsung terlihat panik. Dan atas kejadian itu Pak langsung kena semprot atasannya. Malamnya Jisung mendapat telepon dari Mr. Kwak dikarenakan kondisi terancam. Ia besok akan pergi ke luar negeri, maka dari itu Mr. Kwak meminta Jisung memberikan uang 30 miliar won pada keesokan harinya. Di situ Mr. Kwak berjanji akan menyerahkan cek 270 miliar won kepada Jisung. Pak yang juga mendengar pembicaraan itu langsung memutar otaknya untuk mendapatkan uang 30 miliar won. Enggak ada pilihan lain, Pak pun mengancam para pejabat jika mereka enggak memberikan uang sogokan yang diberikan oleh Dojel, maka akan dipastikan mereka akan dipenjara. Takut dengan ancaman itu, mereka pun dengan cepat memberikan uang tersebut. Besoknya Jisung pun memberikan uang 30 miliar won secara tunai kepada Mr. Kwak. Sedangkan sisanya 207 miliar won akan Mr. Kwak berikan dalam bentuk cek. Setelah mendapatkan ceknya, Jisung pun langsung memberikannya kepada Pak. Pak kemudian mencairkan cek itu dalam mata uang dolar. Rencananya uang itu akan Pak embat sendiri. Dan sesaat kemudian Pak mengajak Jisung dan komplotan pencuri ke sebuah gudang sebenarnya. Hari itu adalah hari untuk mengeksekusi Dojel. Namun tiba-tiba Jisung, Junja, dan Kim ditangkap dan disandra. Ternyata Pak ini adalah orang yang menyuruh ayahnya Jisung untuk membantu memalsukan paspornya Dojel. Ia juga selama ini telah menyelidiki Jisung diam-diam. Bahkan ia sudah mengetahui rencana Jisung yang sesungguhnya. Setelah itu Go pun beserta anak buah Pak diperintahkan untuk menghabisi Junja, Jisung, dan juga Kim. Enggak lama dari itu Pak pun mengabarkan kalau cek yang tadi ia ingin cairkan ternyata adalah cek palsu. Hal itu lantas membuat Pak marah besar. Bersamaan dengan itu Mr. Kwak dan Dojel pun datang dengan cepat. Pak menyuruh anak buahnya menangkap dua orang itu. Dan betapa kagetnya Pak setelah mengetahui kalau Dojel ini sebenarnya adalah Jisung. Jadi semua yang telah terjadi selama ini adalah rencana jeniusnya. Ketika dulu Jisung sempat disekap sama Dojel di Thailand. Disitulah ia baru tahu kenyataannya bahwa ternyata yang membunuh ayahnya bukanlah Dojel tapi Pak. Semua telepon yang berkaitan dengan Dojel itu juga suaranya Jisung yang sudah disamarkan. Bahkan yang Pak lihat di kereta gantung juga adalah bukan Dojel. Go dan Mr. Kwak ternyata bekerja sama dengan Jisung. Rupanya Go adalah korban yang bundir gara-gara uangnya dibawa lari oleh Dojel. Dan begitu pun yang terjadi dengan istrinya Mr. Kwak. Mereka semua adalah korban dari perbuatan Dojel. Mereka lantas bersatu untuk menyingkirkan semua orang yang berkaitan dengan Dojel. Dan rupanya Pak adalah salah satu orang yang paling berpengaruh besar atas keberhasilan Dojel kabur ke Cina. Gak berselang lama Junja pun datang membawa salah satu dari atasannya Pak yang telah korup. Sambil menangis ia memohon ampun dan berjanji akan menangkap Dojel. Namun semua udah terlambat karena polisi sudah mengepung mereka. Dikarenakan ada kamera tersembunyi yang merekam semua kejadian barusan. Maka itu sudah menjadi cukup bukti untuk menjebloskan Pak dan para pejabat korup ini ke penjara.
시원하네. 실시간으로 중계되고 있는 이 영상에서는 대선 후보의 송영재 의원 Dan setelah kekacauan terjadi, Jisung dan yang lainnya bisa berkumpul seperti biasa lagi. Bahkan ia mendapatkan jackpot sebesar 355 miliar rupiah yang waktu itu Mr. Kwak ambil. Meski begitu, misi mereka belum selesai karena berikutnya dia akan menangkap Dojel. Tunggu next videonya. Jika kalian menginginkan kelanjutannya, silahkan komen dan subscribe. Oke, sampai jumpa. Des.